Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami Majelis Gereja HKBP Keburan Baru, HKBP Keburan Gandaria, dan HKBP Tridharma menyampaikan selamat hari Minggu. Kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 6. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah
sebab kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang ketiga. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati.
Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Resort Kebayoran pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Pertama, warta HKBP Kebayoran Baru. Hari ini adalah Minggu Kantate yang artinya menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. 2. Berita duka cita. Pertama, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 yang lalu Nyonya Sofia Panjaitan Boru Simbolon, umur 83 tahun, alamat Jalan Benda nomor 3, Sektor Saroha. Jenazah telah dimakamkan hari Senin tanggal 25 April 2020 di TPU Tanah Kusir. 2. Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 yang lalu Marina Lenggana Uli Boru Silitonga, umur 58 tahun, alamat Perumahan Karangtengah Indah, Blok B11, Sektor Satahi. Jenazah telah dimakamkan hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 di TPU Pondok Rangon. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 3. Penghiburan. Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pada pukul 10 WIB telah dilaksanakan penghiburan kepada keluarga almarhum Sintua Nyonya Tiarma Hutagalung Boru Sitomeang, Sektor Satahi. 4. Aksi sosial Pokja COVID-19 Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 11 WIB, gereja kita akan mengadakan pembagian sembako kepada jemaat se-Resort Kebayoran, karyawan dan masyarakat sekitar gereja melalui kelompok kerja COVID-19 Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. 5. Panitia kecil atau panitia tali kasih. Telah terbentuk panitia kecil atau panitia tali kasih untuk membantu keluarga almarhum Pendeta Bonatua Hasiregar. Mulai minggu ini, panitia melalui Situa Sektor akan mendatangi jemaat. Untuk itu, diterimalah mereka dengan baik. Acara penghiburan kepada keluarga dari gereja akan diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2020 sekaligus menyampaikan bantuan tali kasih yang telah terkumpul. Demikian warta dari HKBP Kebayoran Baru. Kedua, warta HKBP Kebayoran Gandaria. Pertama, sehubungan dengan surat pastoral Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 22 April sampai 21 Mei 2020 dan tanggal 24 Mei 2020 atau hari kenaikan Tuhan Yesus, ibadah minggu kita laksanakan di rumah masing-masing. Tata ibadah secara live streaming dan acara ibadah cetak disediakan kuria. 2. Pelayanan ibadah minggu tanggal 10 Mei 2020 live streaming. Bahasa Batak, khotbah Pendeta Ampilas Aritonang MTH, agenda Sintua RH Siregar, warta Sintua R Borusi Mamora, kolektan Sintua EMR Sibarani. Bahasa Indonesia, khotbah Pendeta Bintang Marnala Siregar STH, agenda Sintua Dr. Andus R Nainggolan MM, warta Sintua O Pakpahan SH,
Kolektan Sintua El Boru Marpaung. 4. Melalui warta ini kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap menjaga kesehatan, melaksanakan aktivitas di dalam rumah, membatasi kontak fisik dengan orang lain dan sebagainya. 5. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan minggu, pelian bulanan dan lain sebagainya, dapat diserahkan langsung ke Sintua Sektor atau dapat ditransfer ke rekening Gereja HKBP Kebayoran Gandaria atas nama Lince Marpaung, rekening 127-000641-350-2. Warta tambahan dan warta keuangan akan dikirimkan melalui WA Group. Demikian warta dari HKBP Kebayoran Gandaria. 3. Warta HKBP Tridharma bisa dibaca di WA Group Jemaat. Warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Dan bisa diunduh di website www.hkbpkebayoran.com. Marilah kita mendengar kesaksian pujian dari Nyonya Dewi Tambunan Boru Siregar dan Daulat Pakpahan. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2 sambil menyampaikan persembahan kita. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala.
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami bawakan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kudus, sekaligus Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Karena penyertaan-Mu atas kami yang tidak kunjung habis-habisnya. Biarlah juga kehadiran kami di rumah-Mu yang Maha Kudus. Ibadah kami dimanapun kami berada beribadah. Duduk bersama dengan anak, istri, suami, opung, atau keluarga. Kami yakin di dalam kemurahan dan pengudusan-Mu, itu menjadi altar di mana Tuhan berkehendak hadir dan menguduskannya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus, tuntunlah kami dengan roh-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu yang dinamakan Minggu Kantate, diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan bagi kita dan marilah kita bersama-sama untuk ikut di dalam pembacaan akan firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Amang Inang dan adik-adik kami, remaja, pemuda, dan sekolah minggu, dalam iklan di sebuah stasiun televisi yang saya yakin ini sangat familiar di telinga kita, ada sebuah iklan dengan nyanyian, tetapi saya bacakan saja dan boleh diikuti di dalam hati. Kabar gembira untuk kita semua, kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita, jadikan hari ini hari mastin. Tampil bersinar membuatku bahagia, badan sehat, rahasia mastin herbal. Rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona mastin, mastin good katanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah gubahan dari orang-orang yang mencoba untuk mengajak supaya mau mengkonsumsi buatan Allah sendiri. Tetapi kita tahu bahwa semua itu adalah ciptaan Allah sendiri dan tidak kekal adanya. Hari ini kepada kita diberikan kabar, kepada dunia ini diberikan kabar gembira, kabar sukacita yang melampaui apapun penemuan manusia. Bahkan jika nanti vaksin atau obat COVID atau virus corona ditemukan, melampaui sajian alam. Karena apa? Karena dia bersifat kekal adanya. Dia datang dari yang empunya segala sesuatu, meskipun dia bersifat futuristik. Yaitu apa? Dalam nats kita ini dikatakan seorang Yohanes mengalami pertemuan, perjumpaan iman, atau menemukan penyingkapan ilahi. Kita tahu bahwa Yohanes dibuang ke sebuah pulau bernama Pulau Patmos, yang tentu bagi penguasa waktu itu, ketika
rasul itu dibuang, itu berarti bahwa pekerjaannya, kesaksiannya akan berakhir. Tetapi ternyata di tangan Allah, dalam kuasa Allah, dalam hikmat Allah, ternyata Roh Allah yang memenuhi Yohanes justru menyingkapkan kepadanya sebuah nyanyian yang tadi kita katakan nyanyian kemenangan, dan bersama dengan penyingkapan atau wahyu lain. Kemenangan yang dinyanyikan oleh para penghuni sorga, bukan hanya penghuni dunia ini. Penghuni sorga begitu mempesona, begitu memberi kebahagiaan, begitu bersinar. Dan tentu dengan demikian nyanyian kemenangan ini bagi orang-orang yang meyakininya akan juga membahagiakan, akan juga mengharukan. Barangkali saudara-saudara Amang Inang, kita pernah mendengar atau ikut atau suka dengan lagu yang dinyanyikan oleh The Queen, grup The Queen, We Are The Champions. Setiap kali saya mendengar lagu itu, betapa rasa mengharu, merinding yang menguasai diri saya. Bolehkah saya sejenak mengajak kita untuk ikut di dalam suasana yang dirasakan oleh Yohanes sendiri, nyanyian kemenangan surgawi. Karena itu nyanyian surga ini juga adalah ajakan bagi kita untuk boleh bersama-sama masuk kepada sebuah kepastian. Sebab bagi saya, lagu ini, nyanyian ini mengajarkan kepada kita kepastian. Isinya mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita, memateraikan kepada kita akan kepastian. Setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah kepastian bahwa keselamatan, kuasa, pemerintahan Allah, dan kekuasaan Kristus telah tiba sekarang. Sekarang. Justru di saat umat itu, justru di saat orang percaya, justru di saat Yohanes sendiri berada di dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk mengharapkan yang demikian. Kitab Wahyu ditulis adalah ketika penguasa menindas, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang setia kepada Kristus. Bagaimana mungkin saya boleh berharap pembebasan, keselamatan, pemerintahan Allah di tengah-tengah kuasa dunia ini yang begitu real, begitu nyata? Bukankah itu adalah ajakan untuk berhayal, omong kosong, dongeng? Tetapi firman ini mengatakan sekaranglah waktunya, bukan nanti. Mengapa? Karena ternyata saudara-saudaraku terjadi peperangan surgawi, peperangan ilahi antara utusan Allah yang dikatakan pada ayat yang ke-7. Kalau kita baca Alkitab kita, boleh kita buka Alkitab kita barangkali Amang Inang. Timbullah peperangan di mana? Di surga. Antara siapa dengan siapa? Mikael dan malaikat-malaikatnya di satu kubu, dan di kubu lain adalah naga dan malaikat-malaikatnya. Siapakah naga besar itu? Ayat ke-9 dikatakan lebih detail, naga besar itu adalah si ular tua. Siapakah itu? Dia adalah iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Tanpa mungkin kita sadari, ternyata kepada kita diberi gambaran bagaimana Allah telah berjuang, berperang untuk mengalahkan kekuatan yang menakutkan dunia ini,
yaitu iblis. Dan luar biasa, andaikan saya membayangkan, karena saya suka film kungfu, ada dua kekuatan yang begitu besar, begitu dahsyat, tentu itu sangat seru sekali. Yang hitam melawan kekuatan yang putih. Kekuatan si jahat bertarung melawan kekuatan yang baik. Dan akhirnya kemenangan berada di pihak Allah. Naga yang menakutkan itu, iblis yang membawa manusia pertama itu kepada dosa. Dan akhirnya begitu banyak yang menjadi pengikutnya, bahkan sadar atau tidak sadar, bisa saja di satu saat kekuatan atau bujukan atau rayuan daripada si jahat itu mengalahkan suara Allah dalam diri kita, tetapi akhirnya dikatakan bahwa kuasanya sudah keok, dia sudah bertekuk lutut. Artinya apa, Mang Inang dikasih oleh Tuhan? Dengan inilah kepada kita yang masih hidup di dunia ini, sesungguhnya ini menjadi kepastian bagi kita bahwa keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah dan kekuasaan Kristus itu sudah bekerja, terus bekerja, dan pada akhirnya akan disempurnakan pada hari kedatangannya kedua kali. Orang yang percaya, jika saudara percaya, jika anak-anak kami percaya, maka kita menjadi bagian daripada kumpulan paduan suara surgawi. Betapa indah, ternyata satu hal dari berbagai hal yang kita lakukan dan kita dengar, kita lakukan dan kita dengar di bumi dan juga di sorga nanti adalah bernyanyi. Bagi saudara-saudara, tentu ini saya yakin, terlebih bagi saudara yang suka bernyanyi. Ada di sini yang suka bernyanyi? Matius suka bernyanyi? Ingatlah bahwa kita tidak hanya bernyanyi di bumi ini, tetapi satu hal nanti yang kita lakukan juga di surga adalah bernyanyi bersama dengan para malak surgawi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak mudah menerima dan mempercayai sesuatu yang rasa-rasanya tidak logis, yang tidak mampu diolah akal karena bersifat futuristik, eskatologis, berbicara tentang hari yang akan datang. Siapa yang tahu itu? Berbicara tentang Maranatha, kedatangan Kristus kedua kali. Berbicara tentang parusia. Bicara tentang hari penghakiman. Bicara tentang apa yang terjadi di tahta Allah. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Terlebih di era 4.0 ini. Tidak masuk akal bagi orang-orang yang memang mengandalkan pikiran, pengetahuan, kepintaran, atau pengadaian pengakuan dirinya. Meskipun tidak sedikit orang masih beragama, tetapi sangat mungkin tidak lagi diperintah, tidak lagi mau mengakui pemerintahan Kristus sendiri. Di satu sisi sebagaimana yang biasa juga ada banyak orang mengatakan sisi positif dari pandemi ini. Menurut saya juga adalah bahwa tidak sedikit orang yang kian disadarkan sungguh manusia, kemanusiaan kita ini sangat terbatas. Dan kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Bukankah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal termasuk yang saat ini kita alami, itu dulunya tidak pernah terbayangkan, bahkan terpikirkan oleh banyak orang. Kalau dulu saya menonton televisi hitam putih, saat ini siapa yang bisa membayangkan
begitu maraknya dan begitu cepatnya kemajuan dalam bidang-bidang elektronik. Kalau dulu orang harus berbelanja sendiri, pergi ke pasar atau ke toko, tapi sekarang orang boleh duduk sembari membaca atau menonton, lalu kemudian membijit tombol-tombol daripada handphonenya, tinggal online, pesan buah, buah datang, pesan makanan, makanan datang. Tidak perlu lagi keluar karena dilarang juga, harus isolasi, tinggal pesan saja dan jika ada uang tentunya. Ada banyak juga orang memakai kesempatan ini untuk lebih kreatif. Mereka memelihara bunga, bahkan bunga dipesan dari jarak jauh. Dan akhirnya rumahnya yang tadinya mungkin gersang, sekarang berseri-seri karena bunga yang dibeli secara online dan lain-lain sebagainya. Dulu orang hanya mengenal bumi. Siapa yang kemudian bisa membayangkan bahwa orang menginjakkan kaki di luar angkasa, ke bulan, ke Mars, apakah mungkin ke matahari? Mari kita cari jawabannya. Dan Alkitab kita sesungguhnya ada banyak sekali menyatakan hal-hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang terjadi keakanan. Musa keluar memimpin umat Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, tanpa dia tahu di mana tanah itu. Dan dia sendiri tidak masuk ke tanah itu. Tetapi dia memimpin umat itu. Dan dia melihat tanah perjanjian itu dari jauh. Abraham keluar, membawa keluarganya meninggalkan tempatnya yang nyaman. Dan menerima janji akan keturunannya. Sementara istrinya mandul. Dan kepadanya ketika dilahirkan Ishak, apakah mungkin janji keakanan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang masyhur itu mungkin terjadi? Abraham tidak melihatnya. Tapi apakah janji Allah kepada Musa dan kepada Abraham dan kepada semua orang-orang yang berjumpa dan percaya kepada Allah itu digenapi? Iya. Meskipun mereka sendiri belum tentu atau tidak selalu berada di dalam realisasi daripada janji itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harusnya menjadi keyakinan juga bagi kita. Izinkanlah diri kita untuk dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh Allah. Izinkanlah kuasa Allah yang menuntun kita sehingga kita boleh yakin keselamatan itu terjadi hari ini di sini dalam saat-saat kita berada dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kepastian bahwa orang percaya kepada Allah dimampukan, disanggupkan untuk mengalahkan iblis dengan kuasa darah anak domba. Kuasa anak darah domba yaitu kuasa Kristus. Kristus yang kita tahu mati, menderita, bangkit kembali. Yang kedua adalah kepastian bahwa orang percaya dimampukan mengalahkan iblis dengan kesaksian, perkataan kesaksian dari orang-orang yang setia hingga akhirnya. Kesaksian dari orang-orang yang tidak takut menyerahkan nyawanya. Yang setia sampai akhir. Seperti lagu solis tadi, ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Betapa sesungguhnya Alkitab kita, firman Tuhan, Allah kita tidak pernah menutupi atau mengabaikan bahwa sebelum hari penghakiman datang, orang percaya harus menghadapi iblis.
menghadapi penguasa seperti Domitianus pada masa Yohanes, menghadapi Kaisar Nero dengan segala perbuatan-perbuatan kejinya, pekerjaannya sebagai tangan-tangan iblis. Setiap kita berada dalam kenyataan, mungkin cara iblis, godaan iblis, tantangan yang kita hadapi, perjuangan yang kita hadapi berbeda-beda. Meskipun iblis sudah ditaklukkan, tetapi iblis masih bekerja sampai hari penghakiman datang. Sampai hari kedatangan Kristus kedua kali datang. Dalam firman ini dikatakan pada ayat yang ke-12, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Iblis datang ke setiap rumah, bahkan rumah orang percaya, rumah saudara, rumah orang-orang yang berdoa, rumah orang-orang yang setia. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, berkenankah Amang Inang membaca bagi kita bersama-sama? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Baik, kita baca bersama. Boleh? Ya, kita baca ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mungkinkah dari rumah kita ada yang bisa ditelan? Mungkinkah dari tengah-tengah persekutuan kita ada yang bisa dirayu dan ditelan oleh iblis si jahat itu? Belum masalah nyawa, belum masalah hidup dan mati seperti apa yang dihadapi oleh jemaat atau gereja mula-mula. Memang mulut mereka dapat dibungkam. Banyak yang dipenjara. Banyak yang dijadikan obor di pintu-pintu gerbang. Banyak yang diterkam oleh singa-singa. Banyak yang mati martir. Tetapi darah mereka terus mengalir dan menumbuhkan benih-benih Injil. Itulah yang dikatakan oleh Tertullianus. Darah para martir adalah benih gereja. Semakin dibabat, semakin merambat. Ternyata hidup orang-orang yang setia, kesaksian orang-orang setia, itu menjadi benih Injil. Kesaksian mereka menjadi bukti bahwa kuasa dan kebenaran Kristus itu nyata. Sehingga gereja dan kabar sukacita tersebar ke seluruh dunia. Dalam nats kita tadi epistel dikatakan bahwa tuliskanlah ini, nyanyikanlah ini, katanya kepada Musa. Sebagai saksiku terhadap orang Israel. Sampai 2 kali dikatakan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Kita tahu betapa nyanyian juga dapat menjadi kesaksian. Perkataan orang-orang percaya juga dapat menjadi kesaksian yang membuat orang menjadi diteguhkan, dihibur, dituntun kepada kebenaran. Mengapa mereka mampu? Mengapa mereka sanggup? Jawabannya tadi adalah sebab kuasa darah anak domba Allah yang mereka hayati menjadi kekuatan untuk menghadapi dan menaklukkan kuasa iblis. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersaksi. Ketika kita meyakini kita menjadi penghuni kerajaan surga. Atau saya tanya, saudara-saudara yakin saudara menjadi penghuni kerajaan surga? Yakin? Amin? Percaya? Mari kita lihat, apapun perjuangan kita, apapun peperangan kita,
masing-masing. Apa yang saudara pergumulkan saat ini? Apa perjuangan saudara saat ini? Apa peperangan dalam diri saudara saat ini? Adik-adik kami, apa peperangan dalam dirimu saat ini? Itu bisa menjadi jalan kesaksian, tetapi juga bisa menjadi jalan kebinasaan bagi saudara. Marilah memegang salib Kristus. Marilah ketika kita merasa haus, kita merasa hidup ini begitu sulitnya, apalagi di tengah-tengah keadaan ekonomi kita yang mungkin sulit sekali. Ingatlah, kenanglah bahwa Kristus sudah memenangkan kita. Darah Kristus, bilur-bilur Kristus mampu untuk membersihkan, memberi kekuatan kepada kita untuk boleh melawan si jahat yang menggoda kita, untuk boleh menjaga emosi kita, untuk boleh menguatkan kita saat kita sakit. Itulah senjata, senjata yang bukan dari dunia ini, senjata iman kita, yaitu darah Kristus dan kesaksian orang-orang percaya. Ketika saudara mungkin mengalami persoalan, bernyanyilah. Barangkali lagu yang mudah untuk kita ingat bersama anak-anak kita dan kita senang. Kalau mungkin agak bosan di rumah, agak boring, lagi stres, bernyanyilah. Sebab ternyata katanya, bernyanyi itu bukan hanya kesaksian, tetapi juga bisa mencegah kecemasan. Sebab dalam diri setiap orang katanya ada yang disebut dengan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini adalah hormon yang hormon cinta atau hormon yang keluar saat kita merasa bahagia sehingga dapat menimbulkan efek relaksasi. Itu dikatakan oleh seorang terapis psikologis dari Connecticut, Kathy Ziskind. Kalau mungkin kita sedang iblis mulai menggoda, bernyanyilah. Sendiri apakah bersama-sama lagu Ku Menang, Ku Menang. Tahu kita lagunya? Boleh kita nyanyikan bersama? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Tapi tolong dengan catatan, kalau bilang setannya jangan pelototin orang teman bernyanyi. Ntar dikirain kita bilang dia setan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, maka kita percaya bahwa apa yang kita alami juga dapat menjadi kesaksian. Bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Yang terakhir, yang ketiga adalah kepastian bahwa perjuangan kita, perjuangan iman kita berujung pada kemenangan dan sukacita. Ibarat sebuah cerita bagi orang yang baik, orang yang bertekun dalam iman, orang yang setia, yang taat pada Kristus, maka akan berakhir kepada kemenangan, pada sukacita, kepada kebahagiaan atau happy ending. Tetapi bagi iblis dan pengikut-pengikutnya, bagi orang-orang yang lebih mau digoda oleh si jahat dan mengikutinya, para penyiksa, pendakwa, pembohong dan lain sebagainya, itu akan berakhir dengan kesedihan atau sad ending. Dalam Matius 10 ayat 28 saya bacakan bagi kita, dia katakan demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Orang yang lebih takut kepada Allah, maka dia memelihara jiwanya. Orang yang lebih setia kepada Allah, maka setia sampai akhir. Kepadamu akan kuberikan mahkota kemenangan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika nats kita dan minggu kita berkata,
nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Maka nyanyian baru itu lahir dari perjumpaan dan pengakuan kita akan kuasa, pemerintahan, keselamatan, kehadiran Allah setiap hari dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita bersama-sama akan bertekad, kita akan berjuang sama seperti lagu yang mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapatkan, ku tetap setia. Di akhir renungan ini ada sebuah kisah puisi yang dituliskan oleh suami istri ketika mereka sedang bersoal atau lagi tidak akur. Datang si istri mengirimkan puisinya demikian kepada suaminya. Kutulis namamu di pasir, tulisan itu terhapus air. Kutulis namamu di angkasa, tulisan itu tertiup udara. Lalu kutulis namamu di jantung hatiku dan aku terkena serangan jantung. Kemudian puisi itu dia kirim kepada suaminya. Dia letakkan di atas bantal. Lalu suaminya setelah membaca, dia pun mengambil secarik kertas dan dia pun mengirimkan balasan puisi itu demikian. Tuhan melihatku kelaparan, lalu dia menciptakan pizza. Tuhan melihatku kehausan, lalu dia menciptakan cola. Tuhan melihatku dalam kegelapan, lalu dia menciptakan cahaya. Tuhan melihatku menghadapi masalah, lalu dia menciptakan kamu. Ketika si suami membalas dengan begitu lembutnya, maka kita percaya di akhir daripada hari itu pastilah yang terjadi adalah kegembiraan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengingat bahwa betapa sesungguhnya ada banyak nyanyian digubah bukanlah dari kegembiraan semata, tetapi justru digubah dari pergulatan, pergumulan, bahkan saat orang berjuang dalam pergumulannya. Nada-nada, syair-syair, kata-kata itu lahir dari perjumpaan akan siapa Allah dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur bahwa Engkau menciptakan kami dan menjadi milik-Mu. Menjadi umat tebusan-Mu. Tentu Tuhan, sesungguhnya dunia ini selalu mengajarkan kepada kami untuk memiliki tujuan akhir. Untuk hidup dan berjalan dalam tujuan itu. Untuk memiliki mimpi dan cita-cita ke depan. Tetapi sesungguhnya visi yang jauh lebih mulia, lebih agung dan lebih kekal, itu bukanlah dunia ini. Dan Tuhan selalu mengajak kami, bukan kepada sesuatu yang hayal, tetapi kepada sesuatu yang sungguh-sungguh telah Tuhan perjuangkan, Tuhan nyatakan. Allah siapakah yang menjadi Allah seperti kami? Allah yang maha tinggi tetapi justru menjadi sama seperti manusia. Dan ketika logika, akal pikiran yang kami pakai, maka yang akan terjadi adalah penolakan dan merasakan bahwa itu adalah pembodohan. Tetapi salib Kristus, darah Kristus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, justru itu adalah kekuatan melawan kuasa-kuasa dan goda dunia ini. Kuasa si jahat yang tidak akan pernah berhenti sampai dengan kedatanganmu kedua kali. Tetapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan jaminan penghiburan bagi kami, sama seperti kepada Yohanes. Apapun pergulatan kami saat ini, apapun perjuangan bumi kami, bangsa-bangsa dan umatmu di bumi ini saat ini, sungguh Bapa, biarlah kami melihat bahwa iman orang percaya adalah senjata untuk melihat bahwa selalu Tuhan memberikan hal-hal baik, maksud baik, dan pada akhirnya mengaruniakan kegembiraan sukacita, asalkan kami percaya kepadamu. Hidup kami tidak hanya berakhir di dunia ini, tapi hidup kami melampaui apa yang kami mampu.
yaitu yang Allah anugerahkan dengan kekalahan naga itu, maka setiap orang percaya akan menjadi bagian daripada penghuni surgawi, turut serta dalam paduan suara surgawi, menyanyikan nyanyian kemenangan. Tuhan, tolonglah kami dengan roh-Mu, apapun yang saat ini harus kami menangkan, ingatkan kami. Kami adalah anak-anak pemenang. Kami adalah orang-orang yang telah menang. Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan perjuangkan dengan mahal dan tunai. Padamu kami serahkan setiap rumah, anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau mengajar setiap kami, setiap rumah kami, menjadi rumah di mana kami selalu memohon kehadiran Allah dan mau untuk dikuasai, dipimpin oleh Allah sendiri. Sehingga ketika itu terjadi, maka rumah kami akan selamat dan kami merasakan menemukan kebahagiaan. Dan biarlah juga Tuhan di tengah-tengah persoalan dunia saat ini, dengan segala keterbatasan kami juga boleh memberi kesaksian melalui apa yang dapat kami berikan untuk menolong sesama kami yang mungkin lebih sulit kehidupannya dibanding kami. Bukankah Tuhan mengajar kami untuk memberi dari pergumulan, untuk memberi dari kecintaan, untuk memberi bahkan dari rasa sakit, sehingga kami boleh berbagi kebahagiaan, kami boleh saling menyembuhkan. Padamu kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, dimanapun berada, bahkan keluarga kami. Baik mungkin Tuhan di rumah karena tidak bisa ke rumah sakit atau menjaga supaya tidak terkena penyakit yang lebih parah lagi. Tuhan, bimbinglah setiap keluarga dan biarlah sukacita surgawi, kemenangan iman boleh terjadi dalam setiap rumah. Padamu kami serahkan seluruh pasien yang berada di rumah sakit ataupun yang mengisolasi diri. Terlebih para medis, para relawan, TNI, Polri, semuanya Tuhan yang terlibat, pemerintah, bahkan para pimpinan bangsa-bangsa di dunia ini. Tolong Tuhan bangkitkan, berikan hikmat kepada saudara-saudara kami yang memiliki ilmu pengetahuan untuk menemukan apakah Tuhan obat dan vaksin untuk pandemi ini. Kami berteriak Bapa, kami memohon kepadamu, tolong Tuhan, sudahilah, akhirilah apa yang saat ini kami alami. Biarlah Tuhan yang memberikan kepulihan bagi bumi dan bagi umat-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, padamu juga kami serahkan saudara-saudara kami yang mungkin begitu ingin mudik, bahkan terjebak dengan godaan ingin mudik. Berikan kesadaran di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat Indonesia ini. Sehingga pada akhirnya kami boleh begitu cepat dan mau membantu pemerintah memutus mata rantai daripada virus ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami boleh melihat dalam cara pandang yang baru. Setiap kami boleh melihat dengan cara pandang yang baru. Biarlah masa-masa puasa ini, saudara-saudara kami itu juga Tuhan jaga kesehatan mereka, kegembiraan mereka, sukacita mereka. Sehingga mereka kuat dan akhirnya boleh menjalani dengan kemenangan sesuai dengan yang mereka imani. Terima kasih Bapa. Demikian juga saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Seorang atau anak dan cucu yang ditinggalkan orang tua atau opung. Biarlah Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Kiranya penghiburan dari Tuhan menjadi kemenangan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua para pelayan Tuhan. Secara khusus yang melayani hari ini. Ini menjadi kesaksian bagi mereka, bagi dunia ini, bagi gerejamu atau bagi siapa saja yang ikut dalam ibadah, bahwa para pelayan Tuhan tidak gentar untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kepadamu-lah kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh kebutuhan kami. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur
dan berserah akan pemeliharaan Allah. Dalam kasih Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan ucapan syukur kita bernyanyi. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Jemaat yang berbahagia, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat yang telah ditebus oleh Kristus, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan dimanapun berada, pada hari Minggu ini sebelum kita melanjutkan yang lain, kami menyampaikan seluruh Parhaladu HKBP Resort Kebayoran, selamat hari Minggu bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, merahmati kita setiap hari. Horas.